Kita lagi bersihin kotoran walet guys. Selain lantai, kotoran-kotoran walet yang berada di dinding-dinding seperti di atas ventilasi seperti ini juga kita bersihkan. Tujuannya supaya kutu-kutu ini tidak bersarang di kotoran walet yang berada di dinding, karena kadang-kadang kita lupa membersihkan, nantinya dijadikan tempat untuk berkembang biak khususnya kutu-kutu walet ya guys. Nah, bagi teman-teman yang RBW nya permanen atau daknya ini beton, sebelum kita membersihkan kotorannya kita bisa ciprat-cipratkan air terlebih dahulu. Tujuannya supaya debu-debu halusnya ini tidak berterbangan kemana-mana ya, jadi nantinya tidak mengotori sirip juga. Jadi kita ciprat-cipratkan baru kita bersihkan kotorannya. Kita ciprat-cipratkan air secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, nanti setelah kita bersihkan kotorannya baru kita bisa ciprat-cipratkan air atau kita siram dindingnya dan kita siram lantainya juga. Cara ini biasanya saya lakukan ketika panas ekstrim, khususnya di lantai 3. Cara seperti ini biasanya langsung instan bisa menurunkan suhu dan langsung menaikkan kelembaban. Kita hanya perlu waktu sekitar 15-20 menit. Nah guys, sekarang lantai sudah kita bersihkan dan kita siram air secukupnya. Jika teman-teman takut airnya merembes ke bagian bawah atau sirip yang berada di lantai bawah, maka cukup diciprat-cipratkan saja, tidak usah disiram terlalu banyak. Siram dinding dan juga lantainya. Cara seperti ini akan otomatis langsung menurunkan suhu dan menaikkan kelembaban di RBW teman-teman. Jika teman-teman ingin membuktikannya, pergunakan alat ukur suhu ruangan atau termohigrometer. Maka teman-teman tidak perlu waktu lama, hanya sekitar 15-20 menit, tidak sampai setengah jam, maka akan sangat terlihat hasilnya, dimana suhu akan langsung turun dan kelembaban akan langsung naik. Nah, jadi teman-teman, tadi tempat saya ini suhunya itu kelembaban itu hanya sekitar 80 ya, nggak sampai 20 menit ini udah 90 lebih. Nah, jadi caranya setelah dibersihkan lantainya, ini udah bersih ya guys, ini cuma bekas-bekas kotoran saja yang terlihat putih-putih. Ini sudah bersih. Kemudian kita ciprat-cipratkan air saja langsung ke dindingnya, tidak sampai ke papan sirip, hanya separuh dinding saja, 1 meter di atas di bawah papan sirip kita bisa ciprat-cipratkan air. Cara seperti ini instan akan menaikkan kelembaban, namun cara seperti ini tentu memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa bertahan lama. Jadi kelembaban yang tinggi atau kelembaban yang bagus ini mungkin hanya akan bertahan selama beberapa hari saja. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan cara ini, mungkin hanya akan efektif ketika musim kemarau atau panas ekstrim. Apalagi untuk teman-teman yang tidak menggunakan alat misting sprayer atau alat pengaput, cara ini sangat cocok dipakai saat suhu ekstrim.
Namun ya demikian, karena cara ini instan menaikkan kelembaban, cara ini pun memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa bertahan terlalu lama, hanya beberapa hari saja. Nah guys, coba lihat, padahal tadi kelembaban hanya sekitar 80-an, belum sampai 20 menit, ini udah di atas 90. Caranya cukup mudah sekali, cuma diciprat-cipratkan saja setelah ruangan di dalam RBW ini sudah kita bersihkan. Jadi ingat ya guys, setelah dibersihkan. Jadi kalau belum dibersihkan, jangan coba-coba untuk menyiram bagian dalam RBW, karena hanya akan menimbulkan aroma dari amoniak. Kotoran ini malah nantinya akan sangat menyengat jika belum dibersihkan, dan aroma amoniak yang menyengat ini ditakutkan justru bisa mengganggu burung-burung walet. Jadi setelah dibersihkan guys, kita siram-siram secukupnya, kita ciprat-cipratkan dindingnya, dan untuk lantainya tidak usah terlalu banyak jika teman-teman takut rembes ke bagian bawah, secukupnya saja dengan air bersih ya guys. Kita ciprat-cipratkan, tidak usah terlalu sampai menggenang. Cara ini dijamin akan langsung menaikkan kelembaban dan sangat efektif ketika suhu ekstrim di saat musim kemarau. Fungsi lain dari cara ini adalah ketika kelembabannya ini tinggi dan ketika kita rutin, mungkin seminggu atau 2 minggu sekali melakukan cara ini, maka sarang yang ada ini, sarang walet ini akan kualitasnya lebih baik. Yang tadinya mungkin pecah-pecah, ini mungkin akan nantinya terlihat lebih baik, tidak retak-retak atau pecah-pecah guys. Cara ini sudah bertahun-tahun saya terapkan, khususnya pada saat musim kemarau, apalagi untuk lantai 3 ini sangat cocok. Nah ini kita lihat lagi, suhu udah naik lagi, kelembabannya udah naik lagi guys, sudah 91, udah hampir 92. Nah jadi teman-teman silakan dicoba, silakan dites apakah cara ini benar-benar berhasil. Teman-teman gunakan alat termohigrometer, bisa dicek ya, bisa langsung dites, nggak perlu waktu lama kok, hanya sekitar 20 menit, nggak sampai setengah jam, ini udah terlihat kenaikan kelembaban di RBW teman-teman. Nah ini hanya contoh saja ya guys. Kita biasanya seluruh ruangan saya siram, ini hanya contoh saja, jadi baru sebagian yang saya bersihkan dan saya siram air. Nanti teman-teman bisa membuktikannya sendiri di RBW teman-teman. Nah itu aja teman-teman, semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.